Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninik Handayani. Kebetulan saya satu komunitas dengan Ibu cantik di sebelah kanan saya. Ini namanya Ibu Ria. Ini pemilik tempat ini, host dari owner dari rumah makan ini, omahku ya, Dharma Jaya 25. Dan kebetulan kami juga, saya dan Ibu Ria, satu komunitas Fakultas Ekonomi Unkris angkatan 84 ya. Kita punya grup untuk diskusi, terus bertanya, tanya jawab. Kebetulan pada sore hari ini kami dapat waktu untuk bertemu dengan abang saya tercinta, Abang Donditan. Kemudian juga Ibu Ria juga nanti akan berbicara. Waktu kami persilahkan kepada Abang Dondi. Makasih ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Bu. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, ini alhamdulillah, ini sudah qadarullah Bu ya. Okay. Ini ada seorang ibu tadi menghubungi saya. Ibu Melisa namanya. Si Melisa sebenarnya. Si Melisa ini hari ini bertemu dengan seorang ibu. Nanti namanya kita sebutin di sana aja. Ibu ini menghubungi Melisa. Ternyata ibu ini menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi di dalam Islam kalau ada orang yang mau bersyahadat kita harus segerakan. Gitu Bu. Jadi mohon izin sebelum saya bicara, kita saksikan dulu prosesi pensyahadatan ibu tersebut. Boleh Bu ya? Boleh ya? Bu, silakan duduk di sini. Untuk ahwat, bagusnya kan disyahadatkan oleh ahwat juga. Jadi ibu silakan duduk situ, menghadap ke Ibu Ria, supaya angle-nya dapat nih ceritanya nih. Nah, jadi kita minta Ibu Ria menuntun syahadat daripada Ibu Destri ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah ya? Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah prosesi syahadat dari Ibu Destri tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang Bu Destri sudah kembali menjadi seorang muslim. Ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah prosesi syahadat dari Ibu Destri tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekarang Bu Destri sudah kembali menjadi seorang muslim. Ya Bu ya. Boleh saya sampaikan di sini bahwa di dalam Islam setiap bayi Bu yang lahir Bu itu fitrahnya sebenarnya adalah muslim. Bayi itu nanti menjadi Yahudi atau menjadi Kristen maksud saya, atau menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, itu artinya orang itu sebenarnya kembali Bu ke fitrahnya. Ya Bu ya. Jadi insya Allah Ibu setelah hari ini bersyahadat, dosa-dosa Ibu sebelum hari ini ya, sebelum hari ini dosa Ibu nih dari Ibu mulai balik sampai sekarang insya Allah dihapuskan atau diampuni Bu. Ya, insya Allah. Dengan catatan nanti Ibu juga menjalankan Islam dengan baik ya Bu ya. Insya Allah. Nah, saya senang sekali tadi Ibu Destri sudah dituntun syahadat oleh Ibu Ria. Alhamdulillah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah buat Bu Destri ya. Mudah-mudahan sejak hari ini
Ibu Desri, juga kita semua yang ada di sini, insya Allah kita istiqomah dan juga husnul khotimah. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu Nini, jadi saya langsung Ya, langsung aja. bicara. Kita di sini sifatnya ngobrol aja nih ya, sharing aja ya. Saya bukan guru, saya bukan ustadz. Saya hanya orang yang belajar. Sampai sekarang juga saya masih belajar. Jadi sifatnya kita ngumpul-ngumpul di sini hanya sharing, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saya bisa bercerita sedikit latar belakang saya. Saya dari sebuah keluarga keturunan Tionghoa, kelahiran Semarang, besarnya di Nusa Kambangan. Cilacap Bu, bukan penjara ya Bu ya. Di Cilacap. Nah, jadi kalau di Cilacap saya buka pintu rumah tuh udah kelihatan Pulau Nusa Kambangan gitu Bu. Nah, orang kalau dengar Nusa Kambangan langsung penjara aja ya. Nah, jadi saya besar sampai sekolah menengah pertama di Cilacap, baru SMA-nya saya pindah ke Jakarta. Dari kecil saya itu sama nenek saya dibawa ke gereja, ya seperti tadi saya bilang, seorang anak dia menjadi Kristen karena orang tuanya. Nah, mama saya, nenek saya itu setiap minggu bawa saya ke gereja Bu. Jadi saya tumbuh besar menjadi seorang Kristen, gitu ya. Sampai akhirnya di 2014, setelah saya mempelajari ulang kitab suci saya, waktu itu yang saya anggap kitab suci, juga setelah saya mempelajari Islam, barulah 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena ternyata kira-kira beberapa tahun sebelum saya bersyahadat, saya itu sebenarnya mengamati Islamnya bukan dari ajarannya, tapi dari orangnya, dari muslimnya gitu Bu. Ya, kita akuin nggak akuin lah ya, setiap orang mau agama apapun pasti ada yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sama latar belakangnya dengan yang kita lihat, makanya kita anggap mereka mungkin kurang baik atau bagaimana gitu ya. Setelah sekian tahun saya memperhatikan muslimnya, ternyata berbeda dengan yang saya pelajarin di dalam Islamnya atau ajaran Islamnya. Nah, setelah saya mempelajari itu, awalnya sebenarnya saya menonton sebuah video dari seorang dai yang dari Afrika Selatan, yaitu almarhum Syekh Ahmed Didat. Oh, ya. Mulai zaman YouTube nih ceritanya. Buka YouTube kok ada link video Syekh Ahmed Didat. Saya tonton, saya sebagai orang Kristen Ibu, menonton videonya Syekh Ahmed Didat itu panas dong hatinya dong. Jadi kitab saya diobok-obok gitu istilahnya. Jadi tapi karena saya dulu sudah terbiasa atau sudah familiar dengan yang disebut dengan Bible, begitu saya Ahmed Didat sebutin ayat-ayat itu saya udah langsung bisa buka. Jadi pertama kali nonton saya langsung ambil Bible, saya buka, dengerin ngomong, saya buka, dengerin ngomong, saya buka. Kalau lama-lama saya pikir kok ini dai kok pinter ya soal Bible gitu ya, saya malah belum pernah baca gitu. Lama-kelamaan saya tonton semua video beliau. Lanjut lagi nanti ada videonya Dr. Zakir Naik, kalau Bu Nini tahu ya. Lanjut lagi Syekh Yusuf Estes, lanjut lagi Ustadz Syekh Noman Alikan, lanjut lagi Ustadz Bilal Philips dan sebagainya, banyak Ustadz. Juga saya nonton juga kajian-kajian Islam Ustadz kita ya, Masya Allah banyak kan ya. Akhirnya saya berpikir begini, masa iya kitab suci saya kok ada ayat sisipan, tambahan, ya, sisipan, tambahan, ada pinjaman lagi, pinjaman Bu. Jadi pinjaman itu ayat ini dipinjam dari yang kitab mana dimasukkan dalam kitab ini gitu. Kan jadi mikir kita lama-lama kan, ini kitab suci bukan gitu. Kalau ada ayat sisipan, ayat palsu, ayat tambahan, ayat pinjaman, akhirnya saya jadi belajar ulang Bible saya. Dari belajar ulang itu saya cari sumber-sumbernya dari kalangan Kristen dong. Iya. Ternyata malah ketemu dari kalangan Kristen ya, yang mungkin aliran kritik teks itu mereka sendiri yang ngomong, bener ayat ini tadinya tidak ada di dalam dokumen ini. Ayat ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan gitu, menjadi ayat gitu, yang tadinya catatan menjadi ayat gitu. Ternyata nggak cuma 1-2, banyak yang begitu dalam kitab suci katanya. Saya malah mendapatkan buktinya bukan dari orang Islam tapi dari kalangan Kristen sendiri gitu. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa ternyata kalau ada yang namanya kitab disebut suci tapi ada campur tangan manusia, itu berarti bukan kitab suci lagi,
Karena Iya. menurut saya yang disebut kitab suci itu adalah apa? Tanpa campur tangan manusia, gitu ya. Nah, akhirnya 2014 saya ambil keputusan untuk masuk Islam. Tetapi apakah saya masuk Islamnya langsung nih? Begitu saya menemukan bukti dalam Bible ada kitab ada ayat palsu, apakah saya langsung masuk Islam? Enggak, Bu. Saya pelajari dulu Qurannya. Karena saya mempelajari ulang Bible, saya juga harus mempelajari Quran dong. Iya, dua-dua. Qurannya saya pelajarin. Iya. Ternyata Quran itu waktu saya baca terjemahannya, Bu ya, kan belum bisa belum bisa ikro ya. Waktu saya baca terjemahannya, saya bisa ambil kesimpulan lagi. Nggak mungkin yang namanya Quran ini dikarang oleh seorang manusia. Iya. Buktinya apa? Banyak banget ternyata. Buktinya banyak banget. Kapan kira-kira manusia tahu, Bu? Kalau kita ke atas, ke langit, Iya. oksigen makin tipis. Iya. Kira-kira kapan manusia tahunya, Bu? Baru di abad ke-17. Quran Iya. turunnya di abad ke-7. 7. Ya kan? Tapi di Quran sudah disebutkan bahwa manusia yang mendaki langit dadanya sesak gitu. Ya. Oksigen makin ke atas makin tipis kan? Yes. Oke lah, mungkin kalau orang-orang Nepal, orang Tibet itu sudah terbiasa hidup di dataran tinggi, mereka bisa menggunakan paru-parunya melebihi kita yang biasa hidup di dataran rendah. Tapi paling tinggi berapa kaki sih? Paling 15.000 kaki gitu ya. Kita udah ngos-ngosan kalau di 15.000 kaki ya. Tapi mereka sudah biasa. Tapi kalau kita mau orang Nepal, mau orang Tibet, kalau udah lebih dari 25.000 kaki, udah nggak bisa bernapas, makin sempit dadanya, Iya. sesak. Iya. Ternyata itu disebutin dalam Quran. Abad ke-7. Sedangkan manusia tahu oksigen makin tinggi makin tipis baru di abad ke-17. 17. Namanya Pascal. Tahun 1648. Pascal. Terus dari mana yang mengarang Quran itu tahu gitu, Bu? Iya. Kalau mendaki langit itu dada masih sempit. Apa mungkin seorang nabi yang umi, ya, umi artinya tidak bisa baca tulis, bisa memberikan informasi bahwa kalau kita mendaki langit dada kita makin sempit gitu. Saya mikir, kok ada ya orang bisa tahu bahwa kalau mendaki langit makin tinggi dadanya makin sempit gitu. Ini berarti nggak mungkin karangan manusia. Lanjut lagi baca yang lain. Ada Quran mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya berupa pasak katanya. Ibu tahu pasak ya? Iya, ya. Kalau kita berkemah nih, kan ada tali yang diikatkan Iya. mengelilingi itu kan, terus ditancap dengan pasak ya, Bu ya. Paku utamanya ya. Di dalam, kalau kita lihat pasak, Bu, pasak itu kan atasnya kayak nongol begini kan, bawahnya ada batangnya, itu yang ditancap kan. Iya. Ternyata di Quran dikatakan juga gunung itu sebenarnya sebagai pasak untuk menstabilkan bumi. Kok geolog itu kok baru tahunnya 50 tahun yang lalu gitu. Geolog yang menulis buku, ada seorang geolog yang namanya Profesor Frank Press namanya. Menulis buku berjudul The Earth, Iya. Bumi, judulnya Bumi. Di buku itu beliau mengatakan bahwa gunung itu disebut sebagai PEG, kalau bahasa Inggrisnya PEG, PEG, atau stake, STAKE. PEG itu dalam bahasa Indonesianya pasak. Pasak. Jadi gunung itu ternyata yang kelihatan dari tanah itu memang bergunduk begini, mau setinggi berapa ribu meter, tetapi dia ternyata mempunyai batang tubuh ke bawah, Ke bawah. sebagai stabilisator daripada lempengan bumi. Lempengan apa? Lempengan tektonik. Teori mengenai tektonik bahwa bumi ini ternyata adalah semuanya adalah lempengan tektonik itu juga paling baru berapa puluh tahun yang lalu gitu. Iya. Kok bisa di dalam sebuah buku yang ditulis dalam abad ke-7 mengatakan bahwa gunung itu sebenarnya adalah pasak? Siapa yang ngasih bocoran, Bu, itu kira-kira? Kalau bukan yang menciptakan gunung itu kan gitu ya. Iya. Alhamdulillah itu baru 2, masih banyak yang lain. Embriologi, nanti ada astronomi, bintang yang bersuara, bintang yang mengetuk, matahari, bulan itu ternyata punya garis edar masing-masing. Siapa yang ngajarin Nabi Umi ini gitu? Nah, akhirnya dari situ saya berpikir bahwa nggak mungkin yang namanya Quran itu ditulis atau dikarang oleh seorang manusia, gitu kan? Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang Muslim 25 Juli 2014, 2 hari sebelum Lebaran waktu itu. Ya, Bu, ya. Pas bulan puasa. Pas bulan puasa, alhamdulillah pas bulan Ramadan. Oh. Nah, jadi dari situ saya kemudian karena saya sudah sedikit mempelajari itu, saya pengen ikutan dakwah gitu.
Jadi seorang muslim kan sebenarnya kan punya tugas untuk dakwah ya. Kepada siapa saja. Mau kepada muslim maupun yang belum muslim gitu. Ya kan Bu? Luar biasa. Ya. Alhamdulillah 7 tahun sebelum saya bersahadat, ternyata papa saya sudah duluan masuk Islam. Papa saya. Papa, mama belum, mama tidak. Mama meninggal dalam keadaan kafir. Tapi 7 tahun sebelum saya bersahadat, papa saya sudah masuk Islam, Pak. Nah, selama 7 tahun itu, saya jadi tiba-tiba berpikir, papa saya itu dulu sudah semi pendeta, Pak. Jadi kita bikin persekutuan di rumah, papa saya tuh udah bisa khotbah gitu. Ya, komunitas kecil-kecil lah ya. Kemudian sebelumnya, papa saya juga mudanya, waktu saya masih di Cilacap, itu di rumah kita tuh kita miara patung Kuankong, Pak, namanya, Pak. Jadi papa dulu seorang Konghucu. Konghucu pindah ke Jakarta menjadi Kristen. 7 tahun sebelum saya sahadat, beliau kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Waktu itu saya sempat mikir, kok bisa ya? Saya kan melihat muslimnya, Pak. Muslim itu kan sering kita nonton di berita ya. Tawuran di sini, ribut di sono, sweeping di sini, sweeping di sono. Belum lagi kalau kita nonton waktu itu 2001 kalau nggak salah, peristiwa 9/11, Pak. Ya. Ya. 2001 kalau nggak salah. 2001 ya. 2021. Saya mendarat di terminal apa namanya dulu ya di Bangkok itu, terminal yang lama itu. Begitu mendarat saya nonton TV, gedung lagi ditabrak pesawat. Orang Arab gitu kan, yang bawa pesawat. Langsung terbayang kita apa? Islam. Islam teroris gitu. Itu Pak ya, itu cerita lama lah. Tetapi ternyata kita sekarang bisa melihat di Amerika semenjak kejadian itu 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam gara-gara peristiwa itu, Pak. Karena apa? Karena orang melihat penasaran, emang benar Islam ngajarin begitu. Jadi orang baca Quran, belajar Islam. Alhamdulillah 20.000 sampai 30.000 orang non-Islam masuk Islam di Amerika Serikat gara-gara itu. Alhamdulillah kan Bu. Sekarang ini di Eropa ya Bu ya, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, tingkat pertumbuhan Islamnya itu melebihi tingkat pertumbuhan kelahiran bayi, fertility, presentasinya gitu. Jadi ada sebuah kayak semacam badan riset gitu lah ya. Badan riset itu namanya Pew Research. Pew Research itu membuat sebuah prediksi bahwa Islam itu tumbuh dengan sangat cepat, pertumbuhannya melebihi dari tingkat fertility, dan kira-kira nanti di tahun 2050, insya Allah kita masih bisa menyaksikan, insya Allah ya, Islam itu nanti akan kurang lebih hanya sekitar 1-2% dibandingkan dengan agama yang terbesar di dunia saat ini, kekristenan, tetapi itu dengan catatan Kristennya semua digabung. Ada Protestan, ada Katolik, atau ada Ortodok, ada Anglikan, ada Reformasi, semua macam digabung. Islam cuma kira-kira 1-2% lebih kecil. Tetapi menurut tulisan itu, jurnal itu, Islam itu nanti akan melebihi gabungan semua Kristen itu di 2070. Jadi insya Allah Islam adalah sebagai agama yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Kira-kira kenapa gitu ya?